Canon EOS M200 ini adalah kamera compact mirrorless yang dibuat sesederhana mungkin buat penggunanya. Harganya pun cuma 6 jutaan. Walaupun bukan kamera keluaran terbaru, Canon EOS M200 ini menurut gue masih bisa cukup sangat bersaing ya dengan kamera lain sekelasnya. Kayak misalnya Sony A6000, Lumix G7, terus ada Fujifilm X-A7, dan juga tentunya Nikon Z5. Tapi apakah di tahun 2021 ini masih cukup worthy buat dibeli? Menurut gue iya, karena ya kayak yang kita tahu produsen kamera sekarang ini lagi gencar banget mengeluarkan kamera full frame compact atau full frame mirrorless-nya daripada kamera entry levelnya gitu ya. Jadi untuk entry levelnya ini sedikit agak tertinggal gitu upgrade-nya ya. Jadi pilihan untuk kamera mirrorless entry levelnya itu juga cuma sedikit. Nah, kalau kalian tertarik sama kamera ini, oke deh, gua kasih tahu spesifikasi dari kamera ini serta pengalaman gua menggunakan Canon EOS M200 ini. Let's go. Kayak yang tadi gue bilang di awal bahwa Canon EOS M200 ini dibuat sesimpel mungkin buat penggunanya. Jadi kayak yang kita lihat di sini bahwa Canon EOS M200 cuma menyertakan satu roda dial di bagian atas dan juga switch buat mengatur modenya. Nah, ini kalau dilihat ya kayak kelihatan kosong banget sih sebenarnya. Nah, modenya pun cuma ada 3 ya kalau kalian lihat di sini, kayak misalnya mode auto, foto, dan juga video. Tapi tenang. Mode-mode yang lainnya bisa kalian temuin di bagian halaman awalnya kayak gini. Jadi cukup banyak ya mode yang ada di kamera ini, tapi dibuat sesimpel mungkin. Di bagian layar ada beberapa tombol-tombol yang cukup penting, kayak misalnya tombol record, menu, playback, dan lain-lain. Layarnya pun menurut gue juga cukup besar ya untuk kamera sekompak ini. Bagus lah ya, jadi nggak pelit-pelit amat gitu. Ukurannya ini 3 inci dengan resolusi sekitar 1040 pixel. Jadi tulisannya juga kelihatan cukup detail ya. Nah, buat yang suka ngintip-ngintip di buat kalian yang suka ngintip-ngintip di viewfinder, di kamera ini belum ada sayangnya. Jadi ya bener-bener di EOS M200 ini mengandalkan dari layarnya. Makanya layarnya ini dibuat besar dan juga cukup detail, apalagi ditambah dengan teknologi touchscreen-nya untuk memudahkan kita menggunakan autofocus dan juga pilih-pilih menu ya. Nah, untuk sektor handlingnya menurut gua sebagai yang punya tangan besar ya, jangkauan yang besar, untuk menggunakan kamera sekompak ini emang agak kurang nyaman karena emang gripnya ini bener-bener rata di bagian depannya, cuman ada tambahan ya. Cuman ada tambahan grip di bagian dalam atau bagian layarnya aja sedikit ya. Jadi ini buat naruh jempol kita ketika lagi megang. Tapi hal ini dikarenakan biar kameranya ini emang kelihatan lebih compact atau lebih berasa compact ya. Karena ketika kita melepas lensanya, ya melepas lensanya kayak gini nih. Nah, bodinya ini bisa kalian simpen di tempat yang lebih lebih sempit, lebih kecil dan nggak memakan banyak tempat. Dan juga sebenarnya bisa dimasukin ke kantong ya. Nah, terus untuk bagian portnya menurut gua ini standar aja sih. Kenapa gue bilang standar? Karena di sini belum ada port buat mikrofon eksternalnya. Jadi kalau untuk suara di Canon EOS M200 ini emang bener-bener ngandelin mikrofon bawaan yang udah stereo. Dan hasilnya juga menurut gue cukup oke ya ketika kita menggunakan kamera ini untuk ngevlog misalnya ya. Ngomong apa tadi gue? Kali ini. Kali ini gue lagi ngevlog. Tes suara menggunakan mikrofon bawaan dari Canon EOS M200. Cek. Backlight. Cek. Anjir, noise-nya banyak. Dan menurut gue ini mikrofonnya cukup bagus. Terus untuk IS-nya juga cukup lumayan stabil ya kalau buat ngevlog. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian sensornya. Sensornya ini menggunakan yang kekuatan 24 megapiksel. Untuk sekarang ini sih emang cukup oke ya, ukuran segitulah. Dan dilengkapi juga dengan prosesor terbarunya, ya nggak terbaru banget, tapi yang pakai Digit 8 ini udah oke menurut gua. Untuk kamera sekelas entry level itu udah cukup. Terus juga, dan tentunya ukuran sensornya ini masih APS-C ya. Terus untuk autofocusnya pas gue cobain kemarin itu ya emang standar aja, nggak cepet dan juga nggak lambat banget. Ya paling ketika gue ngevlog itu nggak bisa terlalu deket banget ya, kadang autofocusnya itu agak sedikit sulit. Ya jarak fokusnya itu bisa dikira-kira sekitar 25 cm lah ya.
Dan untuk titik fokusnya sendiri itu juga cukup lebar sebenarnya, sekitar 143 titik di upgrade dari versi yang sebelumnya. Dengan adanya prosesor Digit 8 tadi, kamera ini jadi mampu untuk mengambil gambar beruntun sebanyak 6,1 fps. Atau bisa juga digunakan di 4 fps menggunakan autofocus. Oke, kalau lihat dari hasil gambarnya emang cukup standar aja menurut gua, tapi untuk kamera sekelas entry level 6 jutaan ini udah cukup oke sih. Apalagi buat kalian yang baru megang kamera, ya menurut gua kalian nggak terlalu masalah dengan hasil gambarnya. Pasti lihatnya bagus-bagus aja ya. Nah, untuk ISO-nya sendiri untuk mendukung kondisi low light di kamera ini bisa dari 100 sampai 25.600. Untuk pengambilan gambar video, menurut gua kamera EOS M200 ini emang cukup terbaik ya di kelasnya. Kenapa? Karena kamera ini udah bisa ngambil 4K. Ya, kalian bisa bandingin dengan kamera lain sekelasnya. Ya masih cukup jarang ya, mungkin ya adalah 1-2 yang bisa ngambil 4K, tapi mungkin harganya di atas dari Canon EOS M200 ini. Dan kalau gue sendiri sih jujur ya masih menggunakan yang Full HD 1080 60 fps. Untuk 4K-nya gue jarang pakai karena ya buat ngevlog doang ngapain pakai 4K ya kan. Apalagi ketika kita menggunakan 4K-nya ini ada crop sebanyak 1,7 kali. Jadi untuk pengambilan wide itu agak ya kurang dapet lah ya menurut gue. Jadi mendingan pakai Full HD aja. Nah, intinya kamera Canon EOS M200 ini cocok banget buat kalian seorang anak muda, terus mobile, punya mobilitas tinggi, dan juga cara kerjanya simple, terus dipakai buat ngevlog. Nah, ini salah satunya cocok ya, dengan apalagi layarnya ini bisa kalian flip kayak gini nih. Emang kamera vlog banget lah ini mah. Jadi kalau kalian termasuk dari ciri-ciri tersebut, ya gue bilang sih kalian wajib pertimbangin ya untuk harga 6 jutaan sekarang ini, apalagi yang Canon EOS M100-nya itu udah mau discontinue, udah mau pensiun ya. Dan ini kakaknya masih cukup oke sebagai upgrade dari yang terdahulunya yaitu M100.